Utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Sementara calon presiden usulan Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan ia lebih sibuk menawarkan gagasan ketimbang membuat kejutan-kejutan seperti calon rivalnya. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Iya. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Dalam era demokrasi modern, pertarungan gagasan adalah ajang meraih dukungan, terutama dalam kontestasi Pilpres, termasuk Pilpres di Indonesia 2024 mendatang. Benarkah mereka siap dengan adu gagasan? Mari kita kupas bersama-sama. Ayo. Bagaimana kemampuan Capres Koalisi Perubahan dalam mengungkapkan data, termasuk beberapa adu gagasan yang disampaikan para pendukungnya? Pak Yusuf Kalla, Pak JK, pernah menyampaikan jika Indonesia bayar utang per tahun mencapai 1.000 triliun. Tapi benarkah data itu? Berdasarkan data Kemenku, jumlah pembayaran utang untuk tahun 2023 sebesar 441,4 triliun. Tahun sebelumnya sebesar 373,3 triliun. Tapi mengapa? Ketika bakal Capres Koalisi Perubahan melakukan kelebihan bayar, semua diam, tiarap. Diam saja. Kelebihan bayar di era Anies menjadi gubernur DKI dilakukan berulang-ulang. Memang yang membayarkan bukan gubernur, namun saat staf teledor dengan data, itu berbahaya. Tidakkah semua data itu terkoneksi dengan sistem? Dan kelebihan bayar ini termasuk untuk bayar ASN. Apakah jumlah ASN sebuah wilayah bisa berubah dengan tiba-tiba? Kita tahu faktanya seperti apa. Mas AHY juga bicara soal utang luar negeri pemerintah yang mencapai 17.500 triliun. Dari mana datanya? Bukankah kalau salah data, kritikannya menjadi tidak bernilai? Tidak sekedar mudah dibantah, tapi malah menjadi blunder. Merugikan diri sendiri. Berdasarkan Kemenku, utang pemerintah adalah 7.879 triliun. Tolong, dicatat nih, diingat. 7.879 triliun. Ini utang pemerintah, bukan utang Indonesia. Dalam perkembangan dunia modern, pencatatan utang sebuah negara kadang dimasukkan pula utang yang dilakukan pihak swasta ke luar negeri, sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Meski faktanya tidak sebesar berita itu, tidak sebesar itu. Lagian soal utang luar negeri, ada aturan yang membatasi pemerintah. Tidak bisa semaunya mengajukan penambahan utang. Bukan hanya itu, dalam mengajukan pinjaman harus ada ACC juga dari parlemen. Sehingga pemerintah tidak bisa asal mengajukan. Batasan utang luar negeri Indonesia itu tidak boleh lebih dari 60% dari PDB atau produk domestik bruto. Dan jumlah 7,8 ribu triliun itu sekitar 39,5% dari PDB, alias masih separuh dari batasan yang ditetapkan. Ini konsultan ekonomi Mas AHY siapa ya?
Kok dalam melempar kritik tidak membuka data yang valid? Kita tidak membantah jumlah utang luar negeri era Jokowi tertinggi dibanding ke-6 presiden sebelumnya. Dan pasti akan jauh lebih tinggi banget dibanding zaman kerajaan Kutai. Apakah rumah tangga kita juga tidak membutuhkan utang? Jadi persoalan utang ini bukan mengenai besarannya, tapi lebih penting soal peruntukannya. Cek saja nih di rumah kita. Kalau utang buat gedein TV, buat apa? Atau utang buat beli motor baru? Pertanyaan selanjutnya, motor itu meningkatkan produktivitas kita enggak? Kalau enggak berarti utangnya sia-sia. Tapi kalau motor itu bisa meningkatkan pendapatan, utang kita masuk kategori bermanfaat. Masalahnya, utang untuk apa? Siapa yang memanfaatkan dan menghasilkan apa? Karena Indonesia tak bisa membangun dengan menunggu kaya. Kita tidak mengalami ancaman gagal bayar seperti Amerika Serikat atau kolab layaknya Argentina. Lihat efeknya. Sekarang ekonomi kita apakah ada tekanan? Tiket BTS, Coldplay, hingga pertandingan Argentina lawan timnas Indonesia bisa ludes dalam hitungan menit. Padahal harganya jutaan loh. Dulu konser musik dan pertandingan olahraga masih ditopang iklan rokok. Harganya agak miring. Sekarang malah ditambah pajak pertunjukan dan masih laku keras. Saking lakunya, banyaknya yang kemudian mencoba melakukan penipuan. Itu tandanya ekonomi kita sedang bagus-bagusnya. Nah, yang ikut-ikutan keliru menyebut data, si capresnya sendiri, Pak Anies Baswedan. Yang salah menyebut panjang jalan nasional yang dibangun Pak Jokowi. Menuduh pembangunan jalan nasional zaman Pak SBY 7,5 kali lipat zamannya Pak Jokowi. Nah, maunya menggiring jika Pak SBY lebih perhatian pada masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan lebih memperlihatkan ketidakcermatan atau sebenarnya seperti sebuah ketidakjujuran dalam melihat data. Sekarang kita bertindak adil saja. Berdasarkan data BPS tahun 2022 menyebutkan bahwa apa yang dibaca Anies adalah tentang perubahan status jalan. Sekali lagi, perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan baru. Ini jelas perbedaan yang signifikan. Membangun jalan baru itu murni membuka akses, sedangkan perubahan status lebih pada peralihan kewenangan. Tambah keculasan dilakukan mantan gubernur DKI. Disorot oleh seorang ulama, Pak Tuan Guru Bajang, yang juga mantan gubernur NTB. Terlihat jika Anies tidak menyertakan data jalan desa yang tergabung beberapa. Mengapa tidak disertakan? Karena dia tahu bakal menunjukkan bagaimana komitmen Presiden Jokowi pada rakyatnya. Selama memerintah 9 tahun, ada lebih dari 316.000 km jalan desa terbangun pada masa Pak Jokowi. Artinya sepanjang 3.016 meter itu tidak dibangun oleh Pak SBY. Itu belum ditambah dengan sepanjang 1,5 juta kilometer jembatan, meter jembatan yang juga dibuka di tingkat desa. Adakah Pak Anies tidak tahu tentang ini? Sudah pasti tahu dan memang sengaja tidak disampaikan. Mengevaluasi kinerja pemerintah memang kewajiban kita sebagai rakyat. Tapi harus dilakukan dengan cara jujur dan adil. Mengapa? Mengapa jika ada kebaikan di sana tidak disampaikan? Nah, bila memang negatif yang harus diterima, apakah pihak koalisi perubahan kesulitan mendapatkan data? Apa saja yang kurang berhasil dijamin Pak Jokowi? Mestinya para
cerdas cendekia sekelas Pak Yusuf Kalla, Pak Anies, Mas AHY menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Bagaimana bisa sekelas mantan Wapres, mantan Mendikbud, dan seorang ketua umum partai dalam menyajikan kritik bertentangan dengan kaidah keilmuan? Atau itu memang hanya sekedar bukti bahwa hanya sekelas itulah mereka? Kita butuh orang-orang yang lebih baik, lebih cerdas, lebih jujur. Kita tahu Pak Jokowi dalam memimpin negara ini tidak sempurna, tapi tidak juga bukan tanpa prestasi. Ada banyak catatan penting yang pantas kita ingat dari apa yang beliau dedikasikan. Pak JK juga menambahkan, kalau jalan tol yang dibangun tidak hanya pemerintah, tapi juga pihak swasta. Lagi-lagi Pak JK ingin nutup keberhasilan Presiden. Komentar Pak Yusuf Kalla, khas debat kusir. Ketika dibelokkan soal siapa yang membangun jalan tol. Karena konteksnya bukan siapa yang membangun. Yang membangun bisa siapa saja, tapi kapan pembangunan itu terjadi. Dan kebijakan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena meskipun dikerjakan oleh swasta, pemerintah yang akan menjadikan proyek pembangunan jalan tol itu berjalan atau tidak. Awalnya kita ada baca pres sesumbar soal pengen adu gagasan. Akan berkaitan visi dan misi ke depan. Kenyataannya loh, koalisi perubahan itu lebih banyak bicara nyinyir. Baca data saja keliru, bagaimana bisa punya konsep menahkoda Indonesia. Marilah berdiskusi menyangkut ide, menyangkut gagasan, menyangkut inovasi, bukan pada soal-soal yang sifatnya teknis. Jangan berdebat dilarikan pada klaim, apalagi kemudian membuli pihak lain. Mendiskreditkan pemerintah itu sebuah kesesatan logika berdebat. Kita itu mau mencari calon presiden, bukan tukang ngeyel. Demikian opini Oben kali ini. Salam seger waras.